they'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60. Dalam pertemuan KTT G7 di Kananaskis, Kanada, pada 16 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar Iran segera memulai negosiasi untuk meredakan ketegangan dengan Israel. Ia menyatakan, Iran tidak memenangkan perang ini, dan mereka harus berbicara segera, sebelum terlambat. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan diplomatik Trump yang tegas, memberikan dukungan kuat kepada Israel, namun tetap menekankan pentingnya dialog untuk menghindari eskalasi yang lebih berbahaya. Ketegangan meningkat setelah Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran, dengan target utama fasilitas nuklir dan infrastruktur militer, termasuk pangkalan dan stasiun televisi nasional. Sebagai tanggapan, Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kedua negara. Laporan menyebutkan sedikitnya 224 orang tewas di Iran dan lebih dari 20 orang di Israel. Trump tidak hanya menyerukan dialog, tetapi juga mengambil sikap keras. Ia pernah memberikan ultimatum 60 hari kepada Iran terkait pembatasan program nuklir, dan kini memperingatkan bahwa tanpa kesepakatan, respons militer yang lebih keras bisa saja diambil. Amerika Serikat pun telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengirimkan sejumlah pesawat tanker dan kapal induk USS Nimitz sebagai langkah pencegahan strategis. Sementara itu, negosiasi nuklir antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki beberapa putaran, dengan mediasi dari negara-negara Teluk seperti Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Iran menyatakan kesediaannya untuk berunding asalkan serangan Israel dihentikan. Di sisi lain, ketegangan ini turut mendorong kenaikan harga minyak dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, terutama di kawasan Eropa dan Asia. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan secara langsung dalam konflik antara Iran dan Israel, risiko eskalasi menjadi konflik regional akan meningkat tajam. Dukungan militer AS terhadap Israel kemungkinan akan memicu respons keras dari aliansi dan milisi pro-Iran di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman. Keterlibatan ini dapat memperluas cakupan konflik, tidak hanya terbatas pada Iran dan Israel, tetapi juga melibatkan negara-negara Teluk dan kawasan perairan strategis seperti Selat Hormuz. Presiden Trump, dalam pernyataannya, memperingatkan bahwa Iran tidak sedang memenangkan perang ini dan harus segera membuka dialog sebelum semuanya terlambat. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa diplomasi, keterlibatan militer AS bisa menjadi lebih agresif, yang pada akhirnya dapat memicu konfrontasi terbuka dengan Iran. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan secara militer, tetapi juga secara ekonomi global, terutama dengan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Intervensi militer AS juga berpotensi menghambat upaya diplomasi yang saat ini tengah dimediasi oleh negara-negara Teluk. Negara-negara seperti Qatar, Oman, dan Arab Saudi yang sebelumnya menjadi jembatan negosiasi, bisa kehilangan peran strategisnya. Selain itu, sentimen anti-Amerika di dunia Muslim kemungkinan akan meningkat, memperumit hubungan geopolitik AS dengan sekutu-sekutunya di kawasan. Ini semua memperlihatkan bahwa campur tangan AS bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga konsekuensi politik dan diplomatik yang jauh lebih kompleks.